Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat KPM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan terus untuk belajar dan belajar. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat KPM, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqaidud Diniyah yang mana pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan Aqaidud Diniyah pada jilid awal, pada jilid 1. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pada jilid selanjutnya yaitu di jilid 2. Sebelum kita memulai pembahasan kitab Aqaidud Diniyah ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga kita lebih dikhususkan lagi untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah dan juga untuk Pak Ridwan. Mari kita membaca doa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Baiklah, marilah kita melanjutkan pembahasan pada Aqaidud Diniyah pada jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Kam arkanud dini, ada berapa rukun-rukun agama? Kam arkanud dini, ada berapa rukun-rukun agama? Arkanud dini, rukun-rukun agama, salah satun, itu ada 3. Arkanud dini, rukun-rukun agama, salah satun, itu ada 3. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Wal imanu, dan yang kedua adalah iman. Wal ihsanu, dan yang ketiga adalah ihsan. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun agama. Seseorang yang beragama akan disebut sah, akan disebut sempurna agamanya jika 3 rukun ini terpenuhi dengan baik, terpenuhi dengan sempurna, yaitu rukunnya yaitu ada Islam, iman, dan ihsannya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu daripada 3 rukun ini. Yang pertama adalah Islam. Mahwal Islam, apakah yang dinamakan dengan Islam? Al-Islamu, Islam, huwa, yaitu ittiba'u ma, mengikuti perkara, mengikuti apa ja'a, yang telah dibawa, yang telah datang Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi kita semua, penghulu kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma naha anhu, dan menjauhi apa yang dilarang, naha anhu, daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadzara, dan berhati-hati, kita berwaspada terhadap apa yang dilarang, apa yang tidak dibolehkan kita lakukan.
Jadi yang dinamakan dengan Islam itu adalah kita mengikuti semua apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW yang disyariatkan melewati Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak melakukan, menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi maksudnya kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kita melakukan semua apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita menjauhi segala larangan-larangan yang telah disampaikan juga oleh beliau, yang mana semua itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berhati-hati agar supaya kita selalu berada dalam petunjuknya, selalu berada dalam jalan yang telah Nabi tunjuki, dan kita selalu berhati-hati untuk tidak mendekati apa yang dilarang oleh Allah, supaya kita tidak melakukan hal itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang iman. Mahwal iman, sebelumnya kita di jilid sebelumnya kita juga membahas tentang rukun iman. Di sini juga hampir sama. Mahwal iman, apa yang dinamakan dengan iman? Al imanu iman huwa, yaitu antuk minabillah, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wal malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa bil qadari, dan kepada ketentuan takdir, khairihi wa syarrihi, baik yang baik takdir itu, kemudian yang buruk juga harus kita imani, minallahi ta'ala, yang mana semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, apa yang dinamakan dengan ihsan? Mahwal ihsan, apa yang dinamakan dengan ihsan? Al ihsanu ihsan huwa, yaitu anta'budallah, sesungguhnya hendaknya engkau hendak beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat, seakan-akan sesungguhnya engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, maka apabila engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi makna ihsan itu adalah kita harus beribadah kepada Allah seakan-akan ketika kita beribadah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak merasa melihat Allah, yakinlah sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadah, yang kita niatkan ibadahnya itu hanya untuk Allah. Berkenaan dengan 3 hal ini, 3 rukun agama ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis ini berasal dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata, saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, saat itu Umar bin Khattab berserta sahabat-sahabat yang lainnya sedang duduk bersama Rasulullah berkumpul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam legam, tidak tampak adanya kelelahan bekas perjalanan, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Jadi waktu itu sahabat Umar bin Khattab berserta sahabat lainnya sedang berkumpul dengan Nabi. Tiba-tiba datang seseorang yang beliau orang tersebut menggunakan baju yang sangat putih, kemudian rambutnya hitam legam, sangat rapi, tidak terlihat seperti orang yang habis dari perjalanan jauh. Namun orang tersebut tidak dikenali, sepertinya itu bukan orang sekitar gitu, tidak dikenali oleh penduduk-penduduk, tidak dikenali oleh sahabat-sahabat. Tapi beliau tuh tidak terlihat seperti habis dari perjalanan jauh. Kemudian tiba-tiba beliau, laki-laki tersebut, orang tersebut duduk di hadapan Nabi dengan memegang kedua paha Nabi dan merapatkan di antara kedua lututnya, antara lutut laki-laki tersebut dan lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian tiba-tiba berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepada aku apa yang dinamakan dengan Islam, katanya gitu. Berikanlah kepada aku tentang Islam, katanya. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi kepada Allah, engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan sholat. Islam itu adalah engkau tadi bersyahadat, 2 kalimat syahadat, kita bersaksi bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan kita.
Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Kemudian laki-laki tadi berkata, benar, apa yang engkau katakan benar. Kemudian bertanya lagi laki-laki tersebut kepada Nabi, beritahukanlah aku, kabarkanlah aku tentang apa yang dinamakan dengan iman. Kemudian Rasul menjawab, iman adalah engkau mengimani Allah, engkau mengimani para malaikat-malaikatnya Allah, engkau mengimani para kitab-kitabnya Allah, engkau mengimani utusan-utusannya Allah, engkau mengimani hari akhir, dan engkau mengimani apa yang ditetapkan kepadamu. Katanya gitu. Terus kemudian laki-laki tersebut berkata lagi, apa yang engkau katakan adalah benar. Selanjutnya bertanya lagi, apa sih yang dinamakan beritakan kepada aku tentang ihsan, katanya. Apa yang dinamakan dengan ihsan tadi? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Sesungguhnya hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak merasa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi makna daripada hadis tersebut adalah maksudnya adalah seorang laki-laki itu ternyata adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bermaksud untuk memberitahukan risalah syariat, mengatakan bahwa dalam beragama kita harus sempurna akan 3 rukun agama ini, Islam, iman, dan ihsan. Jadi kata Nabi, ini adalah rukun agama yang harus dipenuhi oleh seseorang jika seseorang ingin disebut beragama. Gitu. Jadi saat itu hadis ini benar-benar menjelaskan, memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa sesungguhnya seseorang yang beragama itu harus sempurna iman, Islam, iman, dan ihsannya. Baiklah, pada pembahasan kali ini perihal rukun agama, jadi kita sebagai seseorang yang beragama haruslah kita memenuhi rukun-rukun agama ini. Kita harus bisa memenuhi segala apa tadi yang disebutkan dengan Islam. Jadi yang disebutkan dengan Islam dalam pembahasan ini tadi adalah huwa ittiba'u ma ja'a sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan dalam hadis tadi bahwa Islam itu adalah rukun-rukun Islam yang mana sudah kita ketahui, yaitu kita bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji ke Baitullah untuk bagi yang mampu. Kemudian kita tadi mengimani tentang rukun-rukun imannya, dan juga kita tahu makna ihsan. Jadi ketika kita beribadah, kita harusnya merasa bahwa kita dilihat oleh Allah dan kita melihat Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Baiklah sahabat KPM, itulah pembahasan perihal rukun agama yang wajib kita penuhi agar supaya kita menjadi manusia yang beragama dan taat kepada Allah. Sekian akhir kalam. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatil lana fi dina tawassalna bi ta'alumin tawassana bi ta'limin antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.